Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah berkumpul dalam kegiatan Resa Are, yang dimana ini adalah kegiatan setiap bulan Ramadan di hari Kamis, dan ini adalah tahun kedua kita. Dan teman-teman sekalian, kita ketahui di bulan Ramadan ini itu banyak sekali anak-anak yang suka bingung antara keseimbangan antara akademik dan juga ibadah dan juga kesehatan mental di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kita hari ini pada pertemuan perdana kali ini Warta Matura akan mengangkat tema yaitu kiat-kiat anti burnout untuk siswa selama bulan Ramadan. Baik. Yang kali ini akan dipandu oleh pemantik kita yaitu Pak Ziki. Oke. Kepada Pak Ziki, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Sandra atas pengantarnya. Oh, pakai ini? Iya, di pamannya Pak. Oke. Gini ya pegangnya ya. Gini. Terima kasih Sandra atas pengantarnya. Sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Di itu menarik. Reformasi, kemudian runtuhnya Orde Lama, itu semuanya diawali kayak gini nih, dari study club kecil gini nih. Di mereka sharing, mereka menemukan sesuatu, dibicarakan, memunculkan gerakan besar sehingga meruntuhkan sesuatu yang itu sebelumnya diyakini tidak akan runtuh gitu loh. Jadi kayak gini nih. Jadi tidak usah pesimis, walaupun sekarang masih segini, tapi tidaknya yang segini ini bisa nantinya akan mendorong perubahan ke depan ya, 1, 2, atau 3 tahun ke depan. Oke, hari ini kita akan sharing tentang ini anak, tentang burnout. Kalau bahasa harfiahnya itu kan burn itu apa? Terbakar ya, terbakar. Kalau harfiahnya bahasa Inggrisnya itu terbakar. Burn terbakar, out itu keluar. Jadi kalau kita mau memaknai agak-agak slang ya, terbakar di luar. Jadi yang kita rasakan wah gitu ya. Panas gitu. Sekarang ini terbakar di luar aja. Iya, lah ini. Ojol gini aja. Kalau ini burnout yang secara fisik, Physically. kalau burnout yang ini yang di dalam diri maupun dalam di pikiran perasaan. Dan itu nanti diwujudkan dalam sikap yang tampak sehari-hari. Nah, burnout sendiri tuh ini sebenarnya. Kalau tadi di judulnya itu anti burnout sih boleh dibilang seperti itu. Namun sepertinya akan lebih pas kalau kita namakan itu managing burnout atau manage burnout atau burnout managing ya. Jadi mengelola burnout. Karena burnout ini tidak bisa hilang gitu loh. Burnout ini sesuatu yang tidak akan musnah. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya sesuatu itu dia tidak akan hancur. Karena pasti akan ada dalam hidup manusia. Itu burnout, itu pasti ada. Senyampang kita masih melakukan suatu aktivitas, ya kita akan burnout gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita itu mengetahui burnout dan bagaimana kita itu bisa mengelola burnout yang itu akan muncul dalam keseharian kita. Jadi seperti itu. Burnout itu bisa dibilang respon anak-anak. Ya, respon kita individu itu ya kita ini ya, manusia itu dalam menghadapi tekanan secara terus menerus yang berkepanjangan. Tapi yang membedakan dengan respon yang lain adalah burnout itu membuat kita itu satu, kelelahan secara emosional ya. Itu burnout itu lelah. Pernah enggak kalian mengalami nggak ngangkat apa ya, nggak ngangkat beban, nggak ngangkat bukan apa ya, udah ngangkat barang apa tapi tiba-tiba aduh gitu ya, tiba-tiba ya itu yang sering kan ya, pasti juga sering juga. Nah, itu namanya burnout. Itu kemudian hilangnya motivasi. Pernah juga nggak ngerasakan lu males gitu tuh ya, pernah nggak? Iya udah nggak ngapa-ngapain, kalian nggak ngangkat batu ya, nggak ngangkat seperti tukang-tukang di sini ini, tapi mau misalnya ayo anak-anak buka halaman ini ya gitu ya, itu namanya hilang motivasi. Dan yang terakhir merasa tidak mampu melakukan sesuatu ya kayak tadi itu mau buka halaman loh, padahal kalau normalnya kan set gini ya, oh halaman 2 set gitu, tapi
gitu itu ya. Ya itu tuh namanya burnout. Jadi hilang motivasi, hilang merasa tidak mampu, terus kemudian merasa lelah. Itu burnout itu. Respon dari suatu kegiatan yang berkepanjangan yang itu membuat kita merasa kayak tadi itu. Apakah hanya itu Pak cirinya? Kalau ciri utamanya kalau berdasarkan hasil riset itu 3, anak-anak. Yang satu itu namanya tadi itu emotional exhaustion. Nanti untuk pengucapannya bisa ini ya, bisa misalnya ada yang keliru kalian benarkan ya. Kelelahan secara emosional. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa kamu exhaust? Exhaust itu artinya lelah gitu loh. Kalau burnout ini emotional exhaustion. Jadi secara emosional itu lelah dia. Ya kayak tadi itu. Tiba-tiba aduh, kayak capek semua. Itu emotional exhaustion. Yang kedua namanya cynicism atau sinisme. Cirinya itu, indikatornya itu sinisme. Artinya dia apatis, acuh tak acuh terhadap apapun gitu loh. Malas lah. Biarlah. Buat apa, tidak penting ya. Itu sudah mulai burnout kalau kayak gitu. Dia mulai acuh tak acuh terhadap apapun, sinisme terhadap apapun. Kemudian ada lagi yang terakhir yang tidak kalah penting itu dia mengalami penurunan pencapaian personal. Jadi biasanya dia bisa A, tiba-tiba tidak bisa. Biasanya dia bisa meraih C, tiba-tiba menurun. Atau bukan tidak bisa ya, bukan tidak bisa sama sekali. Kualitasnya menurun, terus menurun. Sampai di bawah, ini berkah ini hujan ini. Nah, ini panas di luar ini kena hujan. Gak jadi burnout. Iya, bagaimana? Sampai ini anak-anak. Salah satu cirinya yang terakhir apa tadi? Penurunan pencapaian personal. Jadi prestasinya menurun, kemudian kemampuannya, skillnya juga menurun. Ini salah satu tanda dia mengalami burnout gitu. Jadi seperti itu. Ada 3. Jadi cynicism, pencapaian personal yang menurun, penurunan pencapaian personal ya. Atau yang terakhir adalah kelelahan secara emosional. Jadi seperti itu. Jadi 3 ini. Ini indikator orang itu mengalami yang namanya burnout. Burnout apapun itu. Burnout akademik iya, burnout dalam hal pekerjaan iya, burnout dalam relasi sosial, berhubungan dengan orang lain juga iya, ataupun burnout dalam apa kira-kira lagi? Beribadah kepada Tuhan. Bisa enggak burnout? Bisa. Pernah enggak kalian mengalami sholat mana gitu? Pernah enggak? Kayaknya Pak. Maksudnya orang-orang di sini. Ya, itulah namanya burnout anak-anak. Dan itu pasti kita temui sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu dampaknya apa? Burnout ini. Kalau yang burnout di sekolah sudah, burnout dalam hal akademik belajar. Apa? Penurunan nilai atau prestasi dalam hal akademik, boleh. Apa lagi? Menumpuk tugas yang menumpuk. Itu tadi apa namanya? Tidak mampu untuk yang mengerjakan tugas. Nah, itu. Apalagi kira-kira yang terkait dengan sekolah aja, yang dekat-dekat dengan kita. Oke, itu burnout dalam hal sosial, artinya merasa enggan atau kelelahan untuk sekedar kamu tadi makan apa? Itu malas lah. Ya, gitu. Nah, itu bisa. Jadi belum tentu yang anak-anak yang sebelumnya care kemudian bertanya banyak itu tiba-tiba diem. Nah, itu burnout biasanya. Ciri-cirinya itu biasanya mengalami burnout ya kayak gitu. Jadi lelah, dia mau berhubungan dengan orang lain lelah ya, seperti itu. Dampaknya itu jadi penurunan prestasi. Bahkan yang paling ada penelitian juga yang paling parah itu memunculkan keinginan untuk apa Nana? Kira-kira suicide. Tahu suicide? Suicide. SUICIDE. Apa?
suicide itu bunuh diri. Dan itu sekarang lagi tren ya. Sebenarnya jelek ya tren itu ya, cuma ya memang ada gitu loh. Self harm ya, oke ya. Ya benar. Cuma yang riset ilmiah belum ada yang menemukan kaitannya dengan self harm. Tapi kalau yang kaitannya dengan munculnya ide untuk membunuh dirinya sendiri itu sudah ada. Tapi self harm, ya ini menarik ini bisa diteliti nanti ini. Self harm ini ada kaitannya dengan burnout enggak? Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa ketika orang mengalami burnout, entah itu burnout dalam hal belajar maupun sosial, atau burnout dalam hubungan dengan keluarga, itu akan muncul ide dia untuk mengakhiri hidupnya supaya dia lepas dari burnout ini. Jadi saya kok gini tok ya, saya kok rasanya malas mau ngapa-ngapain, malas mau berhubungan, sudahlah saya biar terbebas dari ini, mati aja. Nah, ada loh yang seperti itu, apalagi di generasi ini ya, generasi sekarang ini kan tantangannya kan kayak gitu. Jadi pengaruh dari eksternal yaitu munculnya tren-tren kayak gitu, plus kurangnya dukungan sosial di sekitar yang mungkin karena satu, semakin orang intens dengan ini, semakin orang individu. Pernah enggak kalian merasa orang di sekitar kalian semakin individualis sekarang? Iya. Bahkan saya merasa diri saya sendiri juga begitu terkadang, Pak. Iya. Ini juga salah satu faktor resiko munculnya burnout, karena kok semua orang cuek sendiri-sendiri sih. Jadi seperti itu. Jadi itu salah satu ininya ya. Dampaknya itu anak prestasi menurun. Kemudian bisa bunuh diri, bisa ada muncul keinginan bunuh diri. Bisa juga satunya tadi apa? Self harm itu juga muncul. Jadi itu salah satu beberapa dampaknya, nanti bisa kalian tambahkan lah kalau ada yang pernah merasakan yang lain. Nah, kira-kira ada yang punya usulan gimana sih kita seharusnya itu mengelola burnout ini? Apa menurut kalian? Sebelum Pak Ziki share yang pengalaman Pak Ziki dan hasil bacaan Pak Ziki, ada nggak kira-kira? To-do list, oke. Apa aja sih yang mau dilakuin, terus kayak memprioritaskan mana yang lebih dahulu. Jadi kan satu hari kita ngalamin hari kita ngapain aja dan apa aja prioritas, skala prioritasnya. Oke, jadi menentukan to-do list ya, daftar apa yang harus kita lakukan ya, dan apa yang harus kita prioritaskan. Itu bagus. Artinya ada manajemen diri ya, self management itu bagus lah kayak gitu itu. Ada lagi kira-kira self management, oke tadi apa? Saya Pak, jadi menghilangkan perasaan seperti itu mungkin harus lebih fokus pada apa yang akan dia tuju Pak. Oke. Jadi misal di kemudian hari, misal dia punya cita-cita yang besar, berarti usahanya juga harus besar Pak. Kalau misal dia malas-malasan dari sekarang, jadi nanti kan dia itu tidak bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan, karena apa yang kita tanam hari ini itu yang kita tuain di masa depan. Jadi intinya harus mengingat tujuan yang akan datang Pak. Kalau Oke. Oke. Jadi menentukan goal ya. Goal apa yang akan kita capai, dan kita mulai membayangkan dan mulai merangkai, menyusun apa yang kita lakukan untuk mencapai goal ini. Misalnya nih, di kelas 10 kita punya goal bagaimana nilai rapor kita, karena kita goalnya nanti ingin ke SNBP. SNBP itu kan prestasi nih, prestasi rapor dan juga prestasi non rapor seperti lomba ya. Ketika goal itu kita pasang, tentu kita harus punya rencana bayangan untuk mencapai itu apa. Kalau rapor saya harus konsisten apa, kalau yang lomba-lomba saya harus konsisten ngapain. Nah itu juga bisa. To-do list, kemudian goal setting, menentukan goal setting itu boleh, bagus. Ada lagi mungkin sebelum saya share juga. Mungkin Bapak, menurut saya tuh harus selalu membentuk afirmasi positif. Oke. Dimana kan kalau kita sudah berpikiran yang positif, tentunya mental health kita tuh kan juga terjaga. Jadi kalau kita sudah mulai memikirkan hal-hal yang negatif, otomatis
apa yang kita lakukan juga akan ikut negatif gitu Pak. Jadi Oke. seharusnya kita juga berpikir membangun afirmasi positif dalam otak sehingga kita juga akan melakukan hal-hal negatif juga. Oke. Building positive affirmation. Nah, ini juga bagus ini. Jadi mencitrakan, membentuk citra diri ya secara bukan citra diri, sorry. Membentuk pemikiran-pikiran positif atas dirinya sehingga ketika kita berpikir positif, maka harapannya perilaku kita munculnya juga positif. Jadi itu bagus. Nah, itu keren ya kalian ya, sudah banyak ide yang muncul. Jadi ada berapa yang Pak Ziki dapat dari insight-insight dari beberapa riset maupun dari yang Pak Ziki dapatkan dari wawancara dengan beberapa teman kalian. Nah, ada beberapa yang sebelum ini Pak Ziki wawancara. Apa sih yang bisa kita lakukan strateginya untuk mengelola itu? Kalian dari hasil riset itu mengelola pikiran atau keyakinan, mengelola keyakinan atau ya bolehlah keyakinan atau pikiran irasional. Pernah dengar enggak? Pikiran irasional. Pikiran irasional ini pikiran yang tidak membantu kita untuk hidup sehat gitu loh. Secara mental health, secara mental. Apa aja Pak pikiran tidak irasional itu? Pikiran tidak rasional itu ada, kalau kita buat klasifikasi ada 4. Tapi yang berkaitan dengan burnout ini cuma 3. Dep, kita nyebutnya dep, dem sama satunya itu LFT, bukan. Dep, dem sama satunya itu ini nih. LFT. Tapi yang paling utama, primary-nya itu, yang paling utama itu pikiran irasional itu dem. Karena dia akhirnya yang membawa pikiran irasional lain. Dem itu apa? Demandingness. Ada yang tahu demanding itu apa? Artinya, ada yang bahasa Inggrisnya paham mungkin? Demand. Supply and demand. Apa? Ada supply, ada demand. Jadi kalau ada barang pasti ada kalau ada ini gini cari. Kalau ini saya butuh ini, itu demand. Oh ya, saya kasih apa? Oke, permintaan. Jadi demandingness itu demand itu kan permintaan ya. Demandingness itu pikiran irasional yang berarti saya mintanya ini. Kalau enggak ini saya enggak mau. Gitu loh. Dem dep cat. Ya, ini rumusnya. Dem itu yang utama, depcat ini yang mengikuti. Dem ini demandingness. Dia meminta pikiran yang meminta semua harus berjalan sesuai keinginan saya. Misalnya gini. Saya kepingin teman-teman saya suka sama saya semua. Enggak boleh enggak ada yang suka, enggak boleh enggak ada yang enggak suka. Rasional enggak? Di satu kelas saya pingin semua suka saya. Itu rasional enggak? Enggak rasional. Kenapa enggak rasional? Mungkin enggak ada orang yang enggak suka sama kita. Itu. Nah, makanya ketika kita masang pikiran ya tadi. Masang pikiran oh semua suka sama saya gitu. Semua pasti suka sama saya dan enggak ada yang enggak suka sama saya. Saya ketua OSIS, saya ketua Remas misalnya ya. Saya selalu bantu teman-teman, raktiri semua teman-teman gitu. Enggak ada yang enggak suka sama saya, pasti suka. Satu saat ada satu orang yang itu bau keleknya gitu. Kira-kira apa yang akan dia alami? Kira-kira dia akan mulai muncul burnout enggak? Iya. Muncul. Loh. Biasanya disukai, tiba-tiba tidak disukai. Iya kayak gitu. Loh. Gitu. Loh, kan aku sudah gini, semuanya kok dia enggak suka sih, kenapa ini? Enggak bisa dia harus suka. Ya, akhirnya mengelakukan cara tetap ada lagi yang lain. Apa sih lebay? Loh, itu kok ngomong gitu juga. Ya itulah, awalnya dari situ. Dem itu. Jadi salah satu ngelola itu. Jadi kita harus mengelola itu bahwa pikiran kita yang selalu meminta untuk sesuatu sesuai keinginan kita itu terkadang bisa membuat kita burnout. Jadi itu. Dem. Yang kedua, dep. Yang ketiga, cat. Dep itu apa? Dep itu
self depreciation. Self depreciation itu adalah apa? Ada yang tahu self depreciation? Oke, belum, masih jauh. Self depreciation itu kita merendahkan diri kita. Jadi kita nggak bisa wes saya wes, dumeng saya wes, aduh nggak bisa wes saya wes, nggak bisa saya wes, matematika nggak mungkin bisa wes saya, sampai elek nggak bisa saya. Itu self depreciation namanya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya CAT, pikiran rasional CAT. CAT itu oke. CAT itu catastrophizing. Tahu catastrophizing? Katastrof itu kiamat. Jadi bahasa Inggrisnya kiamat itu namanya katastrophe. Jadi catastrophizing itu berarti jika saya tidak mendapatkan ini atau jika saya tidak menerima ini, maka dunia itu akan hancur gitu. Dunia saya akan runtuh gitu. Kalau misalnya ada teman saya tidak suka sama saya, berarti saya wis tidak layak ada di sekolah ini, mati aja saya lah. Itu ya itu anak. Jadi mengelola tiga itu. Jadi kalau kita mau mengatasi burnout, salah satunya tiga itu harus dikelola. Tiga ini pasti muncul. Ini tidak mungkin tidak muncul. Ini pasti muncul dalam diri kita selama kita hidup. Tiga ini pasti akan muncul. Cat ini pasti muncul. Meminta semua sesuai keinginan kita, merendahkan diri kita sendiri, bahkan kita juga menganggap dunia akan berakhir atau semua ini akan tidak layak jika kita tidak mencapai apa yang diharapkan kita. Ini tiga ini mesti harus dikelola. Boleh muncul tapi tidak sampai membuat kita drop. Kalau ingin burnout-nya terkurangi nih tiga ini. Satu. Yang kedua, kita perlu menyediakan waktu untuk alone, tahu? Sendiri itu buruk apa baik kan anak? Tergantung, boleh. Buruk boleh, baik boleh. Bedakan kesendirian dan kesepian loh ya. Loneliness sama apa? Boleh ini tadi. Me time sama loneliness ini beda. Kalau kesepian atau loneliness itu ya kita itu terpisah dari hubungan sosial. Itu yang jelek. Kalau loneliness itu. Tapi kalau sendiri kita ini masih gini anak-anak. Masih rapat gini. Cuma agak kita kendorkan talinya. Nah, kalau biasanya kita rapat gini ya. Kalau layangan itu kan bisa kenceng gini ya. Agak kita kendorkan biar dia down gitu. Ya, alone ini gitu. Sendiri itu gitu. Kita punya ikatan sosial ya banyak. Ya kita punya teman banyak. Cuma sesekali sediakan waktu untuk kita menarik diri dari mereka. Withdraw. Menarik diri. Tapi bukan menarik diri sampai loneliness ya. Ya jangan keterusan lah ya. Menarik diri boleh. Menarik diri atau menyediakan waktu sendiri. Boleh itu anak-anak. Saat sendiri, upayakan ada kegiatan kita lakukan. Jadi pernah ada penelitian, 5 orang dibuat sendiri, tidak ngapa-ngapain. 5 orang dibuat sendiri, tapi satunya ada yang dikasih dakon, ada yang dikasih bongkar pasang. Kira-kira tingkat stresnya lebih berkurang mana? Antara yang tidak dikasih apa-apa sama yang dikasih apa-apa? Yang apa? Nah, ya itu. Jadi itu tadi. Walaupun sendiri, dia tetap harus ada yang dilakukan. Misalnya ketika kita tidak sama teman-teman, kita nonton drakor, boleh. Kita ngedit video. Kalau Pak Ziki kalau sendiri biasanya yang baca komik atau lihat Attack on Titan. Nah, itu. Jadi lihat film ya. Lihat film, lihat drakor kadang. Jadi itu. Bahkan dengan pasangan pun kita juga berhak untuk sendiri gitu. Jadi misalnya sering istri Pak Ziki itu, wes kamu harus punya me time gitu. Ya dia keluar sama temannya. Ya dia ikut ponfit ya. Dia ikut apa gitu. Ya kita harus apa ya? Harus ada me time, waktu me time. Itu salah satu untuk mengelola burnout. Perlu menyediakan waktu me time atau sendiri itu yang kedua. Kemudian yang
Ketiga, triknya atau strateginya apa lagi? Salah satunya adalah itu tadi, ada yang bilang afirmasi positif atau kita biasa menyebutnya self talk. Self talk kalau itu bagus, afirmasi positif bahasa memang populer saat ini. Kalau bahasa ilmiahnya namanya self talk. Jadi kita positif self talk. Ada yang negatif self talk. Yang jelek itu yang negatif self talk. Misalnya gini. Negatif self talk itu kayak gini. Gak bisa saya matematika ini, salbut. Nah, itu negatif self talk gitu. Ya sudah, dia akan gak bisa sudah. Karena dia sudah berpikiran kayak gitu. Apa ini akar 5 tambah akar 6. Mending beli akar apa saya? Itu sudah itu sudah self talk kan dalam hati, cuma dia atau bergumam. Itu negatif self talk. Itu akan membuat kita yang menuruti itu biar tidak usah dengarkan, toh tidak bisa juga. Akhirnya gitu. Sikap yang muncul akhirnya sinisme tadi acuh-acuh akhirnya. Aduh, udah tahu. Apaan lah. Nah, itu self talk ya. Tapi kalau positif self talk, oh iya. Bisa saya ini. Oh, bisa saya ini. Nanti tanya itulah bisa. Nah, itu positif self talk. Artinya misalnya ini kan si siapa misalnya si B tahu ini atau Yono tahu ini. Mas tanya Yono, saya bisa nanti saya ini. Kan Yono pinter. Nah, itu boleh. Itu positif self talk. Ngomong sendiri tapi afirmasinya positif tadi itu. Itu salah satunya triknya itu. Positif self talk atau afirmasi positif. Itu. Dan yang berikutnya ini yang terakhir mungkin nanti kalian bisa nambahi, memunculkan hope, HOPE. Hope, keinginan, harapan. Ini lagi gandrung dijadikan strategi intervensi psikologis di banyak negara. Hope ini. Jadi bagaimana hope ini ternyata berperan penting dalam salah satunya membantu orang untuk mengendalikan burnout dia. Hope itu apa? Kalau bahasa Indonesianya itu kan harapan. Tapi kalau bahasa ilmiahnya itu tadi, ada goal. Jadi proses kita untuk mencapai goal itu dan membayangkan dan juga mulai mengangan-angan apa yang kita lakukan untuk mencapai goal itu. Itu namanya harapan. Jadi tidak hanya, wah saya nanti pokoknya ingin jadi insinyur atau ingin jadi rocker atau jadi pemain band gitu. Tapi kita sudah mulai mengangan, wah saya besok ingin jadi pemain band. Berarti saat ini saya itu harus mulai merintis keterampilan main gitar atau keterampilan untuk main drum. Kira-kira untuk main drum ini saya lihat YouTube berapa minggu sekali ya kira-kira. Nah, itu namanya hope. Bagaimana memunculkan harapan dan juga meraih sesuatu untuk mencapai harapan itu. Jadi kalau kita sudah tidak punya hope, ya sudah berarti ujung-ujungnya nanti kita akan loneliness itu tadi. Ketika sudah loneliness, ya sudah lah pasti akan muncul ke burnout. Burnout yang sudah level high tinggi akan muncul ke tadi self harm atau suicide atau bunuh diri. Sudah itu tingkatannya gitu sudah. Itu alurnya gitu. Jadi burnout ini adalah tangga awal, salah satu tangga awal ya, ada banyak tangga yang lain juga. Salah satu tangga awal menuju suicide atau bunuh diri. Itu walaupun masih jauh ya. Dia ada faktor mediator lainnya. Ada misalnya dukungan sosial yang kurang, broken home, kemudian atau misalnya mengalami kekerasan, itu salah satu faktor pendukung. Tapi burnout ini juga salah satu pijakan yang mengarah ke bunuh diri, itu bisa. Kalau orang sudah merasa lelah secara emosional gini ya, kemudian di rumahnya orang tuanya tengkar terus, kemudian dia mengalami kekerasan dari pacarnya misalnya, baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tidak ada dukungan sosial, tidak ada orang lain yang mendukung dia, hanya ada jalan satu yang bisa membebaskan dia. Dia juga tidak mengalami burnout dalam beribadah, tidak mau pegangan dengan ibadah. Satunya jalan apa? Ya mau bebas. Bebasnya apa? Ya menghilangkan diri dari dunia. Itu dah. Itu. Kalau sudah kompleks seperti itu, ya seperti itu. Makanya sebelum kompleks seperti itu,
4 cara tadi bisa digunakan. Nah, yang berikutnya tentu harus mencari dukungan sosial. Dukungan sosial itu tidak hanya dengan teman ya, anak-anak. Dengan apa ya? Dengan orang lain yang tidak dekat pun boleh. Misalnya nih, kita mencari dukungan sosial dari dari mungkin orang yang tidak dekat tapi dia itu membuat kita nyaman secara positif ya, bukan nyaman dalam hal negatif. Nyaman dalam hal negatif itu artinya ya itu membuat kalian nyaman tapi dampaknya jelek. Itu nyaman dalam hal negatif. Tapi nyaman dalam positif itu kalian nyaman dekat orang itu dan membawa dampak positif. Jadi misalnya, oh saya dekat sama Bapak Ibu guru misalnya. Saya dekat sama misalnya pelatih ekstra saya. Dalam hal mungkin beliau perilakunya atau mungkin prestasinya atau mungkin portofolio beliau yang membuat kalian merasa ingin meniru, itu boleh. Ya itu yang bisa kalian lakukan. Jadi apa ya? Mencerminan itu boleh. Ya seperti itu. Jadi mencari dukungan sosial. Tapi yang bagus memang dukungan sosial dari yang dekat, dari keluarga, dari teman, dari sekolah, dari Bapak Ibu guru mungkin ya. Itu boleh, atau mungkin organisasi, ya benar. Makanya organisasi yang sehat adalah gampang cari organisasi yang sehat. Sejauh mana mereka mampu membantu anak buahnya untuk mengelola burnout. Itu. Kalau misalnya dari 100% anggota 60% merasa terbantu mengelola burnout dari organisasinya, ya berarti organisasinya sehat. Gitu. Tapi kalau ternyata dari organisasi itu dia tambah burnout ya, tambah gitu ya, tambah pusing, tambah wes tidak karu-karuan ya, dengan hubungan dengan keluarga berantakan, akademik berantakan, ya sudah berarti tidak sehat lah organisasi itu. Itu gampang lah. Lihat organisasi sehat, tidak itu lihat dari gitu itu. Jadi bukan berarti organisasi yang sehat itu semua kegiatan terlaksana, semua enggak. Itu kan tolok ukur dalam hal pencapaian kegiatan. Tapi tolok ukur dalam pengembangan sumber daya manusia, sejauh mana anggotanya sehat secara mental atau ya ini yang paling kecil. Bagaimana membantu mereka mengelola burnout. Itu ya. Jadi itu. Ya nantilah yang anak-anak organisasi bagian apa ya, bagian organisasi, bagian apa, siapa, cari program yang membantu mengelola burnout teman-temannya. Jadi misalnya nih, habis proker pensi atau apa. Iya, setelah itu harus cari apa ya, program rutinan terkait burnout. Jadi tidak hanya keluar kemana, setelah keluar uangnya habis, burnout lah dia. Artinya, aduh duit kunte ya Allah. Nah itu. Cari burnout yang rutinan, apa misalnya apalah ya, kalian lah cari lah ya, apa yang keren-keren sekarang ini, itu boleh. Jadi itu. Oke, mungkin itu yang dari Pak Ziki. Silakan misalnya ada yang ingin ini memantik agak-agak banyak saya. Boleh, silakan nanti misalnya ada yang terpantik dan ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Saya kembalikan ke Mbak Sandra. Baik, terima kasih banyak Pak Ziki atas materi yang luar biasa yang tadi sudah diberikan tentang burnout. Baik, mungkin di sini teman-teman tadi yang udah dengerin materi dari Pak Ziki, ada yang ingin melakukan timbal balik atau ada yang bisa ringkas nih tadi tentang materinya tuh apa aja? Mungkin ada di sini? Ini masih dia. Ketinggalan. Nah, ini masih tadi kan berbicara mengenai organisasi yang sehat, yang tidak, salah satunya dia yang tidak menimbulkan burnout gitu ya. Bagaimana sih Pak Ziki, bukan hanya di organisasi sebenarnya sih, bagaimana kita mungkin bisa sharing bagaimana caranya mengetahui gitu ya orang itu burnout, atau memang kan hal yang kayak pusing mengerjakan sesuatu atau merasa dia banyaknya job deskku sih gitu, padahal ya itu adalah pekerjaan dia gitu loh. Bagaimana tolak ukurnya kita bisa mengetahui dia burnout atau tidak gitu. Dan apakah tadi
mohon maaf Pak Ziki ya, mungkin apakah burnout itu ada apa namanya ya, levelnya gitu, tangganya atau gimana gitu. Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman Pak Ziki gitu. Itu aja sih. Untuk Pak Ziki. Oke, terima kasih Pak Adip. Burnout ini ada levelnya sih. Cuma levelnya itu beda-beda. Coba kalau secara statistik tentu levelnya biasanya itu sangat tinggi, atau ginilah tinggi, sedang dan rendah. Kalau tinggi gimana, sedang gimana, rendah gimana. Tentunya biasanya itu kalau secara tolok ukur, kalau tinggi tentunya burnout itu berarti sampai membuat kita benar-benar tidak mampu melakukan suatu aktivitas. Itu yang tinggi itu, biasanya gitu. Sedang itu berarti kita masih bisa, tapi kualitasnya jauh menurun. Itu sedang. Kalau yang rendah, itu mulai ada nih, burnoutnya mulai ada, tapi kita masih bisa melakukan aktivitas. Nah, gimana sih kita melihatnya di organisasi atau di kegiatan sehari-hari dengan teman-teman? Tentu kita perlu melihat dari hasil pengamatan kita sehari-harinya. Kita nggak bisa nih lihat orang baru misalnya satu kali, ini, oh burnout ini, nggak bisa kita ya. Ini burnout ini, oh nggak bisa, Nana. Jadi nggak bisa. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba ada orang, gitu, atau misalnya ada panitia OSIS atau Oskamatura atau misalnya Wartamatura atau Sinematura, habis sama Pak Adi misalnya, ayo hunting news terkait ini, dia habis di ngejar-ngejar narasumbernya nggak mau, terus akhirnya dia kita nggak tahu ya, dia habis gitu tiba-tiba burnout ini, ya nggak bisa. Jadi tetap harus kita lihat dari keseharian dia, lihat dari bagaimana step-step kegiatan dilakukan dalam beberapa tahap. Misalnya nih, di kelas kita lihat salah satu teman kita yang biasanya itu supel atau misalnya akrab dengan teman yang lain, tiba-tiba di suatu hari dia itu nggak mau ngerjakan tugas sama sekali, disuruh guru nggak mau, disuruh diimbau temannya juga nggak mau. Itu biasa saja salah satu tanda dia mengalami burnout. Dengan catatan kita memang mengetahui keseharian dia, gitu ya. Biasa saja mengalami burnout. Entah itu burnout itu tadi ya, burnout kan banyak macamnya ya. Bisa saja itu burnout akademik atau burnout akibat pelajaran. Mungkin dia hari ini ngerjakan tugas ini, sementara besoknya ngerjakan tugas ini. Ternyata tugas ini mana lagi jadi tugas 2. Itu bisa aja. Atau bisa aja burnout karena relasi romantis. Tahu relasi romantis? Ya pacaran lah ya. Kalau bahasa ilmiahnya itu relasi romantis atau hubungan romantis. Relasi romantis dengan someone-nya yang ternyata someone-nya itu toksik gitu loh. Jadi kalau enggak sentuhan fisik dia enggak mau. Sementara si perempuan atau si laki-laki menjaga supaya sentuhan fisik itu minim gitu, atau itu hanya yang bisa ditolerir oleh umum. Nah, ini kan munculkan perbedaan kan ya, prinsip ya. Dan salah satu pihak tidak mau asertif, tidak mau menyampaikan secara jujur apa yang dialami. Nah, itu bisa memunculkan yang namanya burnout dalam relasi romantis. Nah, itu bisa muncul dengan tadi itu cirinya. Tiba-tiba prestasinya menurun, tiba-tiba dia tidak mau ketemu orang lain, tiba-tiba dia merasa lelah. Dia bolak-balik menghindar dari pacarnya, dia bolak-balik tidak mau WA-an, tidak mau ketemu, sehingga dia akhirnya walaupun dia tidak melakukan aktivitas fisik yang keras atau berat, dia lelah gitu loh. Menghindari dari pacarnya dia lelah gitu. Nah, itu bisa yang namanya bagian dari burnout. Jadi seperti itu. Jadi tolak ukurnya itu anak-anak ya. Kita lihat kesehariannya, kita lihat yang biasanya dia A ternyata jadi A minus, dari B menjadi B minus, dari B menjadi B minus minus. Nah, itu bisa, itu salah satu cirinya itu. Makanya mengapa
nanti ini ya, nanti yang mau memilih karir lah ya, mau memilih jalan karir itu. Orang yang memilih jalan karir yang di, misalnya nih ya, sosial humaniora ya, sosial humaniora, nanti yang milih soshum ya, dia akan erat kaitannya dengan social worker atau pekerjaan-pekerjaan sosial yang itu berhubungan dengan banyak orang. Dengan banyak orang yang otaknya beda, yang kesehariannya beda, yang perilakunya beda, ini burnout-nya jauh lebih rentan dibanding mungkin teman-teman kita yang bekerja di sektor yang non sosial. Karena apa? Karena dinamis. Soshum itu dinamis. Saintek itu dinamis. Cuma mungkin ada hal-hal tertentu yang kita bisa pastikan. Jadi misalnya nih, kalau di matematika rumus akar 4 berapa? Akar 4 meskipun sampai kiamat ya 2. Ya. Tapi kalau rumusnya, saya ketemu Pak Adib hari ini di ruangan ini tersenyum. Besok saya ketemu Pak Adib di ruangan ini tersenyum enggak? Mungkin tidak. Mungkin iya. Mungkin malah saya akan dicemberuti. Nah, itu soshum. Social worker itu kayak gitu. Jadi tidak ada hari tanpa kepastian. Itu yang social worker itu kayak itu. Cuma yang pasti itu adalah kita akan ketemu orang gitu loh. Jadi seperti itu. Itulah yang perlu kita tahu. Jadi kalau nanti ada yang memilih untuk milih soshum ya berarti dia sudah siap untuk berhadapan dengan burnout ya. Itu. Burnoutnya lebih wah gitu. Mungkin dalam hal relasi sosial. Nah, ya. Jadi seperti itu. Sesuatu yang tidak pasti. Teman-teman saintek juga gitu, atau teman-teman di biofis, bioscience, di teknik juga akan mengalami burnout dalam hal memahami konsep-konsep sains ya. Konsep-konsep sains yang itu membutuhkan pemahaman mendalam kaitannya dengan hukum-hukum fisika, hukum-hukum ini ya, saintek ya. Jadi misalnya kalau teknik nih, bagaimana kita akan membuat drone tempur seperti Ukraina ya. Kita kan perlu tahu nih hukum fisikanya gimana, hukum matematikanya gimana supaya ini bisa terbang, bisa meluncurkan roket ke sasaran dengan tepat. Nah, ini kan butuh pemahaman yang mendalam kan ya. Butuh sesuatu yang kuat basicnya, basic fisika, basic matematika, dan itu bisa memunculkan burnout juga. Kalau kita misalnya bolak-balik memahami itu enggak paham-paham kan, akhirnya lelah. Ya, itu bisa. Jadi semua memunculkan burnout. Jadi seperti itu. Jadi tentunya ketika kita mengalami itu ya kita harus mengelola itu tadi. Ketika kita sudah mengalami burnout, ya kita kelola pikiran irasional kita. Misalnya ketika kita tadi mau membuat drone, kita menetapkan sehari itu harus jadi, dan ternyata sehari tidak jadi, ya sudah berarti sehari tidak jadi gitu loh. Sehari kita tidak jadi, masih ada besok gitu. Oh iya enggak. Oke. Masih ada besok. Besok kita harus bisa gitu. Apa untuk mengantisipasi hari ini yang mungkin kita lewat supaya bisa besok selesai, apa nih? Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi gitu ya. Untuk mengatasi burnout jadi seperti itu. Jadi burnout ini tidak bisa selesai secara alami anak-anak. Makanya tadi ada teman kalian bilang berpikir kritis. Iya, ketika kita burnout kita harus berpikir kritis. Apa nih langkah yang harus saya lakukan untuk supaya tidak lelah terus gitu loh. Kalau kita nuruti lelah gitu, aduh puasa lelah, besok lelah lagi, ya lelah terus ya. Ini pasti karena manusia itu ada dopamin anak-anak. Dopamin itu ada yang tahu mungkin? Iya, itu dopamin itu. Jadi kalau dopamin kita kepinginnya kita itu rebahan terus, ya rebahan terus kita. Nah, makanya kita harus diimbangi dengan berpikir kritis itu. Kalau kita pinginnya burnout terus, karena burnout itu enak ya. Enak artinya kita dengan lelah kita bisa santai-santai, kita bisa enggak usah mikirin pelajaran, iya. Tapi setelah itu dopamin kita itu menggerus ya, menggerus. Jadi seperti misalnya nih narkoba, itu kan efeknya kan enak itu, ngefly itu kan ya. Artinya wah semua masalah kita selesai. Padahal itu untuk narkoba itu untuk misalnya kita mau amputasi, itu untuk narkoba, pakai narkoba itu. Kita mau
Ya kayak saya cabut gigi. Itu pakai narkoba itu anak-anak. Pakai ya saya ya saya enaknya enggak terasa dia apa-apakan. Itu pakai narkoba anak-anak. Jadi dia apa-apakan itu enggak kerasa. Tapi ketika misalnya itu hilang, selesai ya. Misalnya nih, kita enggak dikasih pereda rasa sakit. Gimana itu? Apa langsung apa enggak langsung guling-guling ke sana ke kiri kanan kiri itu. Ya kayak gitu. Jadi untuk mengatasi itu ya kita berpikir kritis kita gunakan. Salah satunya tadi menyadari bahwa akan ada ruang di mana kita itu gagal ya. Ketika kita gagal, apakah kita akan terus terpuruk? Kira-kira kalau kita gagal kita akan memilih terpuruk apa memilih cari cara anak-anak? Tentu harus cari cara. Walaupun cara itu menurut kita ya pahit gitu lah. Jadi misalnya nih SNBT kita gagal tahun ini. Ya kita harus gap year ya kalau pengen misalnya mau ke PTN. Menuju ke gap year, apakah kita ya wis nyantai nunggu gap year gitu? Enggak, kita harus drill lagi, drill soal. Itu pahit memang, ya. Pahit itu soal apa, aduh pusing ya. Tapi ya itu caranya kayak Pak Ziki pingin jadi PNS kayak gini. Ya saya harus belajar supaya lolos seleksi gitu ya. Dari berapa menjadi berapa hanya diambil satu. Menuju diambil satu ini kan saya harus belajar ke sana, tanya apa namanya? Tanya orang yang sudah pernah lolos, gimana ngerjakan soalnya. Ya pahit anak-anak ya. Tanya seharusnya orang-orang yang lain tidur ya saya buka soal. Seharusnya yang lain tidur saya lihat YouTube bagaimana mereka tips-tipsnya ya itu. Tapi ada hope tadi, ada harapan kita mencapai ini ya, goal tadi itu. Jadi itu hope mengelola pikiran tidak rasional tadi sampai akhirnya kita juga self talk positif dan juga menyediakan waktu sendiri. Itu salah satunya. Itu Pak Adip. Mungkin yang lain mungkin ada yang mau berbagi juga. Oke. Bisa. Oh, ada. Ini Pak yang SNBP gap year itu kan kalau kita itu kan harus untuk mengulang di tahun depan itu harus nah untuk mengulang di tahun depan itu kita kan harus lebih banyak belajar dari kesalahan dari yang sebelumnya. Tapi kalau semisal di tahun depan kita itu gagal lagi, bagaimana Pak? Oke, makanya kan ketika kita itu kan demnya mulai muncul nih. Demnya mulai muncul kan, demandingness-nya kan mulai muncul ya. Meskipun itu hope juga. Hope untuk bisa mencapai PTN. Tapi demandingness-nya juga bisa muncul, pikiran tidak rasionalnya dem ini juga bisa muncul. Ya saya harus bisa masuk PTN gitu loh. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harapan saya dan saya harus masuk gitu loh. Ini dem. Ketika kita sudah menuruti dem, kira-kira ada peluang enggak kita akan cari alternatif lain? Kalau misalnya kita sudah terpancang ke dem itu, ke pikiran enggak rasional harus keterima, kita akan cari cara lain enggak? Cari alternatif lain enggak untuk mengantisipasi enggak keterima ini? Ya enggak, karena kita sudah dikuasai itu. Itu loh. Walaupun itu sebenarnya hope ya. Makanya hope harus diimbangi dengan mengendalikan pikiran tidak rasional. Salah satunya adalah pikiran tidak rasional. Dem itu tadi, kita meminta sesuatu berjalan sesuai keinginan kita. Jadi ketika misalnya kita akan menempuh goal tadi, lolos PTN, Brawijaya misalnya, atau UM, atau misalnya UIN, UGM, maka kita juga harus menyiapkan ruang untuk apa Nana? Gagal, failure. Jadi tidak apa-apa kita menyiapkan ruang dalam hati, ruang dalam pikiran untuk kita itu gagal, itu boleh. Yang tidak masuk akal adalah ketika kita tidak menyiapkan ruang untuk itu tidak masuk akal. Karena manusia pasti, selain Allah semua pasti gagal. Ya. Oh Nabi Muhammad juga gagal kok mengislamkan pamannya. Ya kan ya, itu Nabi loh ya. Nabi Muhammad SAW.
Kalau di non muslim itu dikenal dengan Ahmed ya. Itu gagal mengislamkan pamannya Abu Thalib, ini gagal. Apalagi kita gitu loh ya. Apalagi kita yang mau A ternyata tidak tercapai, itu kemungkinan tidak tercapai juga besar. Makanya kan para ahli menyampaikan kita boleh mencapai goal, itu harus wajib ya, dan kita berangan-angan untuk mencapainya. Tapi itu kita juga harus mengelola supaya kita tidak, supaya pemikiran kita bahwa kita harus bisa itu bisa kita kelola dengan menyiapkan ruang untuk gagal. Oh, ada kemungkinan saya gagal. Nah, untuk menyiapkan rencana gagal ini, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan rencana A. Misalnya, oh mungkin ke UIN. Oh mungkin saya akan nyoba Poltek. Oh mungkin saya mau nyoba ikut seleksi CPNS dulu. Oh mungkin saya mau nyoba ikut kedinasan dulu. Jadi banyak jalan yang bisa kalian lalui. Oh saya mau ikut pelatihan AI dulu di Binar Academy. Ada itu Binar Academy. Cuma nggak tahu dia gelar apa enggak ya. Itu menyiapkan untuk bisa keterampilan AI ya, itu ada. Jadi banyak jalan. Nah itu cara untuk kita menyikapi kemungkinan kita akan gagal ya, seperti itu. Karena gini anak-anak, rumus gagal dengan berhasil ini dua mata uang gitu loh. Tek-tek gini loh. Kadang kita bisa dapat berhasil, kemungkinan kita juga bisa dapat gagal. Tapi ketika kita ingin berhasil, tentunya itu tadi kita perlu goal. Akan lebih besar mana? Orang yang menentukan goal sama yang pokoknya melakukan mencapai sesuatu. Yang menentukan goal. Ini misalnya nih, kalian nanti mau ke SNBT ya, yang masuk akal dulu sudah, yang jalur yang itu pasti transparannya tinggi. Ke SNBT itu paling tinggi. Dia kan kalau nilai tinggi kan kemungkinan besar keterima kan lebih besar. Kalau kita mau ikut SNBT nih, kita pasrah tidak belajar sama sekali. Kita pinginnya kedokteran di UB. Kemungkinan besar berhasil apa gagal? Kemungkinan besar itu gagal. Mujizatnya berhasil. 0,0% mujizat itulah ya, berhasil. Ya, mau a'lam ya, nggak tahu. Tapi kalau SNBT kayaknya mukjizat untuk bisa berhasil kalau sama sekali nggak paham konsepnya nih susah anak kayaknya. Kecuali dia memang kayak ini ya, punya ilmu laduni lah ya. Kayak Gus Dur ya. Kayak Gus Dur gitulah. Tidur pun beliau itu bisa paham apapun yang dibaca. Tapi kalau kita tidak seperti beliau-beliau ya harus belajar, ya harus bekerja keras gitu itu. Ya seperti itu. Jadi itu ya Lea. Jadi bisa lah. Kita harus menyiapkan ruang gagal, tetap harus punya hope, punya goal, tapi kita juga harus mengelola pikiran tidak rasional kita bahwa semua harus berjalan sesuai keinginan kita. Dan tentunya untuk mengantisipasi kegagalan itu kita perlu menyiapkan alternatif lain. Nah, boleh ya. Kalau Bung Karno itu bilangnya gini, ini yang jadi inspirasi Pak Ziki waktu CPNS dulu. Bermimpilah setinggi langit, jikalau engkau terjatuh, maka engkau akan terjatuh di antara bintang-bintang. Nah, gitu. Jadi, boleh kita bermimpi setinggi langit. Kalau kita gagal, setidaknya kita jatuhnya masih di langit gitu loh. Daripada kita bermimpi naik genteng ini ya jatuhnya ke sini sudah. Nggak mungkin naik genteng jatuhnya ke langit, kan nggak mungkin. Gaya gravitasi kan ke bawah. Ya, bukan ke atas ya. Jadi kalau jatuh ya ke bawah, bukan jatuh ke atas. Jadi, nggak apa mimpinya setinggi langit boleh. Oh, besok saya mau jadi wali kota. Siapa sangka ternyata wali kotanya Kediri sekarang umurnya di atasnya Pak Adib dikit. Ya, 3 tahun di atasnya Pak Adib. Kelahiran 98 sudah jadi wali kota Kediri. Artinya apa ya? Mimpinya harus tinggi. Ya, jadi gitu. Jadi gitu ya anak-anak ya. Oke, itu ya. Ada lagi? Oke, boleh. Ini nih. Tolong. Salur dah. Oh, ini ada Pak Arif. Izin bertanya Pak ya. Sebenarnya kebalik. Maaf kebalik. Oke.
Sebenarnya tanpa kita sadari itu selama ini setiap hari itu sebenarnya kita merasakan burnout. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu dalam keseharian, otomatis kita sudah aktivitas full. Nah, waktu malam kita otomatis burnout. Jadi kita sudah merasakan lelah, capek. Nah, besoknya begitu juga setiap hari gitu. Apakah burnout itu terbatas atau tidak terbatas? Yang saya tanyakan itu. Terus yang kedua, apakah burnout itu di setiap hari yang kita laksanakan, yang kita rasakan ini, apakah itu termasuk di level berapa gitu, di tahap berapa gitu? Itu saja Pak, itu saja. Dan mungkin yang mau berbagi pendapat juga, mungkin ada sebelum saya. Yang pertama, apakah burnout itu unlimited? Yang kedua, apakah burnout itu apa tadi? Aduh, lupa yang kedua, sorry. Level lah. Levelnya kalau tiap harinya itu gimana sih? Nah, itu. Oke, silakan. Ini jalur. Permisi Mas Yudi, izin berpendapat. Tadi yang pertama kan Mas Yudi bilang apakah burnout itu unlimited atau tidak. Menurut saya burnout itu tergantung kepribadiannya masing-masing. Jadi misal ada orang yang ngerasa, oh aku burnout nih. Jadi dia punya cara penanggulangannya sendiri. Kayak misal di saat dia ngerasa dia burnout, dia kayak aku harus kayak gini untuk ngilangin rasa burnoutku itu. Terus kalau pertanyaan kedua, di level berapa? Mungkin itu bakal dijelasin sama Pak Ziki. Tapi kalau pendapat saya, yang pertama soal tadi yang unlimited atau tidak, itu tergantung cara dia menanggulangi rasa burnout itu sendiri gitu. Karena kan pasti setiap orang ngerasa lelah dengan hari-harinya, kayak hari ini kita ngelakuin ini aja, terus pulang-pulang istirahat, besok lagi diulangi lagi seperti itu dan terus menerus gitu. Jadi menurut saya kembali lagi dengan cara dia untuk menanggulangi atau mengalihkan rasa itu tuh supaya tidak terpatok kayak aku burnout, aku gini, dan akhirnya nanti timbul rasa self harm atau tadi ada pemikiran untuk bunuh diri yang tadi Pak Ziki jelaskan tadi. Itu sih kalau pendapat saya. Terima kasih. Yang ini sharing terkait pertanyaan kalian, yuk ada mungkin. Jadi apakah unlimited burnout itu, kemudian kira-kira level burnout kita itu sehari-hari apa sih, apakah tinggi, sedang, apa rendah gitu? Ada? Ada. Ini gini bener ya? Gini ya? Iya. Oke. Berbeda-beda dan bagi orang-orang. Ketika kita sudah punya memanage burnout itu secara rapi gitu. Misal, oke, sekarang lakukan untuk malam capek, terus besoknya sudah kita mikirkan, oh iya besok kita harus gini, ngapain aja, kemana, dan harus apa. Nah, pulang kembali malamnya, dievaluasi lagi terusnya sampai besok harus ini lagi, kemana lagi, harus bagaimana lagi. Nah, itu kan tidak terbatas jawabannya sebenarnya. Jadi kayak kita itu cara mengaturnya sebenarnya itu bagaimana? Sudah kesehariannya sudah menata rapi, itu kan begitu gitu. Apakah ada waktu terapi atau waktu apa yang bisa memanage atau bisa menghentikan itu semua? Apakah ada waktunya kita untuk ya kalau sampai akhir hayat ya emang waktunya sudah gitu. Tapi ada waktu sebelum itu. Untuk kita terapi atau apa gitu. Iya, memang mungkin yang pertama, apakah burnout itu sifatnya tidak terbatas gitu ya. Kalau di game itu namanya unlimited ya. Kalau kita punya senjata itu simbolnya pelurunya gini dia. Dua pita gitu. Itu unlimited, jadi tembakan model gimana tidak akan habis gitu. Jadi burnout itu bisa kita bilang cycling. Cycling itu apa? Siklus, ya benar. Jadi dia akan berputar selama kita menjalani suatu aktivitas secara terus-menerus dan berkepanjangan. Itu pasti akan burnout. Jadi kita nih di rumah
kan juga aktivitas. Ya. Oh ya, dari jalan ya. Kita di rumah kan aktivitas nih, ya. Aktivitas bersihkan rumah, aktivitas bantu bapak atau ibu atau bapak atau ibu. Kemudian aktivitas belajar ya, aktivitas ngerjakan tugas, itu cycling. Dan itu pasti akan ada burnout. Apakah itu unlimited, Pak? Kalau kita mau bilang itu unlimited, masih limited. Karena ketika kita tidur, itu tidak termasuk dalam burnout. Jadi kita bangun tidur, kemudian kita pusing, lelah. Ya kemungkinan karena secara fisik ada something dengan kita mungkin. Atau mungkin ya itu tadi, secara burnout yang ketika kita sadar, itu berpengaruh pada fisik kita. Itu. Limitednya hanya saat tidur. Tapi ketika kita melaksanakan suatu aktivitas, ya unlimited memang. Jadi ketika kita sadar, melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu aktivitas terus-menerus, berkepanjangan secara sadar, dan itu akhirnya menimbulkan efek itu tadi ya, hilangnya motivasi, kemudian kelelahan, kemudian penurunan pencapaian, ya itu akan rentan untuk burnout. Iya. Ya, oke, terima kasih ya. Oke. Oh iya ya, oke. Jadi itu. Kemudian apakah ada waktu khusus untuk kita atau level ya? Kalau levelnya mungkin kalau secara ilmiah itu bisa dikategorikan 3 itu tadi. Tinggi. Ketika karena burnout itu kita sudah tidak mampu melakukan aktivitas apapun yang positif, atau bahkan ini yang paling mungkin tolak ukurnya, terjadi self harm, terjadi kerentanan untuk suicide, terjadi kerentanan untuk kita menyakiti orang lain ya, karena burnout akibat kita mengalami masalah di rumah misalnya ya, burnout karena itu sehingga kita tiba-tiba nusuk teman kita. Itu sudah tinggi, sudah anak-anak, levelnya sudah tinggi. Atau misalnya kita tapi jangan ini ya, disclaimer-nya jangan ditiru ya, ini hanya ilustrasi. Bisa mengakibatkan kita tiba-tiba menyilet-nyilet tangan kita karena ketika melihat darah kita merasa nikmat. Kita merasa masalah kita keluar lewat darah. Enak ya, aduh. Itu sudah tinggi. Itu. Kemudian yang level sedang bagaimana? Level sedang itu kita mengalami 3 tadi, mulai hilang motivasi, mulai merasa pencapaian kita menurun, tapi itu masih terjaga gitu loh. Masih di level kita itu mampu untuk bangkit gitu loh. Mampu untuk bangkit walaupun kita mulai penurunan, kita mulai drastis. Jadi misalnya kita bisa sebelumnya ya, kita dikenal mampu untuk bersama teman-teman mengorganisasi kegiatan apa. Ternyata ketika kita mengalami sebuah burnout saya burnout dalam hal pelajaran atau akademik, ya kita sudah tidak mampu, sudah, kayaknya hari ini aku hanya bisa bantu di pembuatan proposal deh. Yang job desk ini aku tidak bisa. Itu sudah mulai sedang itu sudah. Artinya kita sudah tidak mulai full bisa menangani job desk kita sendiri, gitu ya. Misalnya kalau si acara, ya kita menyusun rangkaian acara, kita menyusun siapa aja yang akan mengisi, mengatur time sessionnya. Kita sudah tidak bisa itu, hanya salah satu dari itu yang bisa. Kita mulai burnout di level sedang. Gitu. Kemudian rendah, itu ketika kita muncul mulai burnout, mulai kita, kok mulai capek ya ikut OSIS saya ya, gitu. Kok mulai capek ya saya ikut MPK ya, kok mulai capek ikut ikut Warta Matura ya. Tapi masih jalan gitu loh, dan masih maksimal, itu masih rendah. Artinya seluruh job desk kita misalnya nih, saya di Warta Matura di bagian fotografer misalnya ya, news fotografer. Saya bagaimana hunting features foto. Itu features foto kita itu masih bagus. Kita masih bisa moto foto-foto human interest yang konsisten gitu. Tapi kita sudah muncul, kok lama-lama bosen ya, kok lama-lama gini ya, itu gitu. 2 menit ya, oke, jadi gitu ya, jadi masih rendah, dalam level rendah. Tapi kalau sudah mulai sebagian tidak bisa dilaksanakan, itu sudah mulai agak ke sedang. Kalau ke tinggi, hampir kita tidak bisa melakukan, bahkan kita
mulai memunculkan perilaku itu tadi, membahayakan diri maupun membahayakan orang lain, mencelakai diri atau mencelakai orang lain. Itu ya, oke. Saya kembalikan dulu ke Mbak Sandra. Mungkin ada yang lain. Baik, apakah ada yang lain? Baik, sepertinya sudah selesai ya. Itu adalah diskusi, itu adalah diskusi kita pada hari ini, di mana kita belajar tentang apa itu burnout, ciri-ciri burnout, dan gimana cara kita untuk mengatasi burnout. Baik, terima kasih banyak, terutama kepada Mbak Ziki yang sudah menjadi pemantik pada acara yang kali ini, dan teman-teman juga yang telah hadir dari awal hingga akhir acara. Semoga acara ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan masih akan ada di setiap tahunnya. Baik, sekian dari saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.